Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di waktu yang barokah ba'da asar di hari Jumat, yang insya Allah kami berharap pertemuan pada sore hari ini kelak Allah berikan reuni untuk kita, bahwa pertemuan tidak hanya sekali ini, tapi kelak Allah kumpulkan kita di Firdaus Al-A'la bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa syukur juga mari kita panjatkan atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan iman, yang nikmat ini tidak Allah berikan kepada ayahnya Nabi Ibrahim, yang kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada anaknya Nabi Nuh, Kan'an, yang tidak Allah berikan kepada pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang kita melihat dari kisah itu saja, tiga Rasul terbaik itu tidak mampu menghantarkan hidayah kepada orang-orang yang sebenarnya mereka cintai. Tapi kita bahkan mungkin tidak minta sudah lahir Muslim. Berarti kita memang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang mukmin, yang itu wajib kita syukuri. Mari kita syukuri sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap iman ini. Jadi kalau hari ini atau hari apa gitu kita kemudian mencoba mengingat nikmat Allah kok nggak ketemu, berarti kita lagi dalam masalah besar banget. Kenikmatan yang paling pertama harus kita syukuri adalah nikmat iman ini, yang sekali lagi itu tidak Allah berikan kepada mereka yang oleh Allah ditutup hidayahnya. Jadi mari kita syukuri, dan juga mari kita syukuri ukhuwah Islamiyah ini. Masya Allah, justru saya yang bersyukur sekali, merasa beruntung sekali Allah berikan kami kesempatan bisa berkumpul bersama Bapak Ibu semuanya dalam komunitas SBC ini, yang namanya sudah terdengar di telinga saya sudah beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, izinkan kami matur di sini sebagai muridnya Ustadz Farid. Saya ini santrinya Ustadz Farid di Al-Kautsar. Ketemu berapa Ustadz? 2 tahun yang lalu nih, 2 tahun, hampir 3 tahun yang lalu. Ketemu dengan beliau, kemudian ngobrol-ngobrol. Kalau kami di Akademi Sirah, kami kuliah di kampus di Bandung. Kampus ini dulu diprakarsai oleh Gurunda Ustadz Budi Azhari. Beliau membuka kampus Akademi Sirah di beberapa tempat. Sementara kami Allah berikan kesempatan bisa bergabung di yang Akademi Sirah Bandung. Lah kok lulus dari sana Allah pertemukan kami dengan Ustadz Farid. Di Akademi Sirah itu belajar sirah dinyatakan tidak lulus kalau tidak punya visi dalam kehidupannya. Mungkin bisa selesai, mungkin dapat syahadah, tapi tidak dinyatakan mengamalkan ilmunya, ilmu sirahnya, kalau tidak punya visi menolong agama Allah. Nah, ketemu Ustadz Farid ini kan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami. Ngobrol dengan Ustadz Farid, Masya Allah visinya luar biasa, dan kami mohon kepada Allah agar senantiasa didekatkan dengan orang-orang yang punya visi menolong agama Allah, sehingga kelak Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu Anbiya, Siddiqin, Syuhada, dan Sholihin. Karena mereka lah orang-orang yang menolong agama Allah. Jadi izinkan kami matur di sini untuk berbagi apa yang telah Allah berikan kepada kami. Tentu sekali lagi kami kuliah di Akademi Sirah itu hanya setahun, Bu. Hanya setahun, jadi nggak bisa disebut pakar sirah, nggak ada jauh. Kalau tadi Abah ngantikan di Jogokarian sudah Ustadz Salim Afilah, wah itu beliau sudah pakarnya pakar. Kalau kami ini mungkin bahkan jejaknya saja nggak sanggup. Jadi kami
matur di sini sebatas berbagi apa yang telah Allah berikan pada kami, yaitu rasa cinta kepada sirah nabawiyah. Dan ketika sirah nabawiyah itu diamalkan, Masya Allah, keberkahan kerasa betul, khusus di keluarga kami. Kerasa banget di mana hidup rasanya paling berat itu apa ya? Paling berat kalau nggak punya duit itu udah kayak hobi, Bu. Itu nggak berat kalau itu. Paling berat itu kalau pas muncul rasa malas berangkat ke masjid, nah itu berat banget rasanya itu. Itu kalau nggak ngingat-ingat sirah nabawiyah rasanya jadi orang yang jauh dari keberuntungan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenikmatan sirah nabawiyah kami dapatkan di Kenikmatan sirah nabawiyah kami dapatkan di dalam kampus yang tadi kami matur bahwa ternyata belajar sirah nabawiyah atau sejarah Rasul itu tidak cukup hanya dengan menjadi wawasan buat kita. Tujuan utama belajar sirah adalah menghadirkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau ngaku cinta itu pasti akan mengikuti perjalanan hidupnya. Tanyalah kepada generasi hari ini yang mungkin punya idola pemain drama Korea umpamanya. Mereka sampai hafal tanggal lahirnya. Saya nggak tahu siapa artisnya, sinten saat Kim Jong Un misalkan itu. Bukan ya, itu bukan ya. Itu ulang tahun sampai di mention, terus di story selamat ulang tahun ya umpamanya gitu. Artinya kalau orang cinta itu dia akan konsekuensinya dengan senang hati dia akan mempelajari kehidupannya. Lah kita ini umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti kalau ditanya cinta atau tidak, mesti jawabnya lisan ini akan menjawab cinta. Nah cinta ini memang konsekuensinya tadi harus, bukan hanya harus ya, kita antusias. Kalau harus itu kesannya kayak dibebani gitu loh. Enggak, ini antusias. Kalau memang kita cinta pada Rasulullah, kita akan mempelajari kehidupannya. Dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk menjadi nambah wawasan, tapi untuk membuat kita sesurga dengan beliau. Karena beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kami ini kalau jalani amaliyah seperti engkau ya Rasul, kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup. Kata Rasulullah, sungguh di akhirat kelak kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Di dalam riwayat yang lain ada orang Badui yang punya pertanyaan kepada Rasulullah. Yang pertanyaan ini tidak mungkin ditanyakan oleh level Abu Bakar, Umar. Level-level tersebut mboten tekan badhe tanglet pertanyaan yang kadang kurang sopan. Sementara orang Arab Badui itu kalau tanya bahkan manggilnya saja nggak pakai ya Rasul, manggilnya Muhammad. Tanyanya itu kalau buat level Abu Bakar itu gimana ya, nggak sopan. Pertanyaan yang akan diajukan oleh orang Arab Badui. Pertanyaannya adalah, kapan kiamat? Engkau bicara tentang kiamat. Pertanyaan saya, kapan kiamat? Sementara para sahabat itu kalau ada orang Arab Badui nanya tuh serba bingung, Bu. Bingungnya gini, kalau yang tanya mereka ora pantes. Mau pertanyaan kadang tuh nggak genah, nggak sesuai dengan keadaan. Ke orang Badui itu emang kalau tanya suka ngawur. Cuma pertanyaan itu yang tidak mungkin ditanya oleh level Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali umpamanya, itu mereka menanti jawabannya Rasul. Karena jawabannya Rasul itu bola-bali justru meringankan para sahabat di level apapun. Jadi kadang wong takon ngawur tuh ada manfaatnya, Bu, ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Arab Badui nanya, kapan kiamat? Kata Rasulullah, apa yang kau siapkan? Jadi Rasul nggak jawab kapannya, tapi apa yang kau siapkan? Kata orang Arab Badui, nggak ada, kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah menjawab, kalau begitu kelak kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Berarti belajar sirah nabawiyah ini selain untuk membuktikan rasa cinta, tujuannya adalah agar kelak kita sesurga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu kita kepada Rasulullah tumpahkan dengan mempelajari sirah nabawiyah. Karena
berat hidup kita hari ini saat ternyata punya pembanding dan pembanding itu adalah Rasulullah, rasanya beratnya hidup kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita ini umpamanya Bu, umpamanya pernah ikut upacara bendera, nanti pernah dihukum mboten Pak? Umpamanya lupa bawa topi, dihukum umpamanya nih, umpamanya. Sendirian ditaruh di depan barisan, malunya setengah mati, malu banget. Lah kok ternyata ada teman kita yo punya pelanggaran, ditaruh di depan juga. Ada yang mungkin nggak bawa kaos kaki warna putih kalau dulu di tempat saya gitu, suruh maju lagi. Itu rasa malu tadi itu lama-lama lebih ringan, bahkan udah nggak punya malu sudah gitu kan. Sentuh komunitas dewe akhirnya gitu kan. Apa pelajarannya? Bahwa ternyata rasa berat itu kalau ditanggung bareng-bareng lebih ringan Bu. Tapi kan ini tadi aib ya Bu ya gitu. Aib ini ternyata bareng-bareng aja jadi lebih ringan. Apalagi kalau kemuliaan. Contoh, bapak-bapak ada undangan kerja bakti di kampung. Nek dewean itu berat mboten Pak? Oh kerja bakti kok dewean. Tapi ketika dikerjakan bareng-bareng lebih ringan. Nah begitupun belajar sirah nabawiyah. Kesulitan apapun yang kita hadapi hari ini, wabil khusus tentang tema menolong agama Allah, wallahi kalau kita belajar sirah kita merasa lebih ringan apa yang kita hadapi dibanding Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga belajar sirah itu akhirnya punya banyak manfaat. Seperti tadi kita mengetahui kehidupan Rasul, menghadirkan cinta, menumbuhkan cinta, bisa sesurga dengan Rasulullah. Dan yang jelas menjalani kehidupan ini terasa lebih ringan kalau kita mengingat kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kami di kampus diajari sirah itu bukan tanpa tahapan. Karena dalam sirah nabawiyah ada bab namanya tadarruj. Tadarruj itu berurut, bertahap, tapi tuntas. Jadi ada urutan, ada tahapan, sampai selesai tuntas. Kenapa harus demikian? Agar ilmu ini mudah untuk difahami. Kalau tidak tuntas, gantung nanti masalah. Kalau tidak berurut juga masalah. Kalau tidak bertahap rasanya berat. Contoh, umpamanya kita setiap setahun sekali, umpamanya di kalender kita tuh ada Maulid Nabi. Maulid Nabi berarti bulan Rabiul Awal. Kita belajar biasanya di pengajian Maulid Nabi itu ada tema tentang kelahiran Nabi. Sudah benar tuh, tahap pertama. Tapi itu bulan Rabiul Awal. 2 bulan sebelum Rabiul Awal ada bulan Muharram. Bulan Muharram itu biasanya pengajiannya membahasnya tema hijrah. Karena itu tahun baru hijriah. Lah ini udah gak nyambung. Dari hijrah di bulan Muharram, tiba-tiba di bulan Rabiul Awal Maulid Nabi. Kalau ngajinya kayak gini, habis hijrah tahu-tahu Maulid Nabi, ya itu namanya tidak berurut. Bukan tidak boleh, tapi nanti kita kehilangan bab namanya benang merah sirah nabawiyah. Karena belajar sirah harus berurut, bertahap sampai tuntas. Maka belajarnya ya dari awal. Mana bab yang paling awal dalam sirah nabawiyah? Ya kita harus cek dulu apa yang dimaksud dengan sirah. Jadi kembali kepada ilmu definisi. Sirah ki opo sih gitu. Apa ini? Ini sirah ini. Enggak ada hubungannya dengan kepala. Karena sirah ini diambil yang artinya maknanya adalah perjalanan hidup. Jadi sirah itu adalah perjalanan hidup yang kata nabawiyah, karena sirah nabawiyah maka perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngomongin sirah nabawiyah kita nggak perlu nyampe ke masa Khulafaur Rasyidin. Masanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah beda pembahasan. Pembahasan kita hanya ruang lingkupnya ya masanya Rasul dari lahir sampai beliau wafat.
Jadi sirah nabawiyah artinya adalah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir sampai beliau wafat. Itu sirah nabawiyah. Jadi totalnya kalau pakai tahun, totalnya adalah 63 tahun. Kalau hari ini kita belajar lahirnya Rasul, bisa jadi selesainya 63 tahun lagi. Gak apa-apa. Semoga kita wafat sedang dalam keadaan belajar sirah nabawiyah, sehingga kita pas meninggal itu kondisi kita lagi serindu-rindunya itu pada Rasulullah. Jadi indah belajar sirah, insya Allah indah kalau sekali lagi ada urutan, tahapan, dan sampai tuntas. Karena tips ini atau cara belajar seperti ini insya Allah tidak cepat bosen. Karena syaitan tidak pernah ridho kita memperbaiki agama kita. Syaitan tidak pernah ridho kita mempelajari kehidupan manusia terbaik baginda Nabi Muhammad SAW. Maka belajar sirah itu mesti ada tantangannya, pasti. Beda dengan nonton sinetron, Bu. Kalau nonton sinetron mah sambil senderan, makan kacang gitu kan, sampai kadang masakan gosong aja nggak kerasa gitu kan. Saking nggak ada yang ganggu soalnya. Tapi kalau belajar sirah nabawiyah, la haula wala quwata illa billah, bahwa pasti ada yang mengganggu. Tapi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak Allah berikan, tidak ada kekuatan kecuali Allah lah yang memberikan kekuatan itu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan dalam belajar sirah adalah meluruskan niat. Itu komponen paling penting. Jadi belajar sirah bukan untuk biar terlihat wawasannya luas, bukan. Tapi untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui belajar manusia terbaik yang dipilih oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak kerasa di ba'da asar ini juga ada sunnah memperbanyak sholawat. Betul? Hujan pula, air barokah. Saya kalau di rumah, Bu, kalau hujan-hujan ini udah anak-anak saya langsung, Abi boleh nggak main hujan? Jangan tanya boleh atau enggak, hujan-hujanlah. Dan kami meyakini nggak ada hujan bikin sakit. Yang bikin sakit adalah cara berpikir kita, berpikir kalau kehujanan sakit. Gara-gara berpikir gitu, sakit tenanan malahan. Karena ini air yang barokah, ba'da asar, dan tanpa kerasa dari tadi kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini jadwalnya sudah pas, Jumat ba'da asar. Saya kemarin ditanya Ustadz Farid, saya tanya sebenarnya nggak bisa saya itu, karena Jumat itu tuh jadwal khusus buat saya berbakti pada orang tua saya untuk menghantarkan ayah saya berangkat ngisi kajian dimanapun, khusus hari Jumat. Setiap Jumat saya liburkan semua kajian hanya untuk nemenin bapak. Tapi ini karena diminta guru saya, kepiye meneh gitu kan. Ini berarti guru dan guru. Saya cuma matur kepada bapak, nyun izin nanti diganti adik saya. Saya hanya ingin berpindah dari kebaikan ke kebaikan yang lain. Jadi ini insya Allah saya sempat usul hari Sabtu pripun saat, oh jangan saat ini Jumat ba'da asar ini waktu yang barokah. Wah ya des, saya sudah dipakai dalil kayak gitu, ya udah sami'na wa ata'na gitu ya. Alhamdulillah keberkahan, kenikmatan yang kami rasakan. Mukadimahnya cukup ya Bu ya, ini setengah jam sudah. Dan kami dengan sirah nabawiyah, ilmu yang Allah berikan, kenikmatan berikutnya adalah bisa dengan kemudahan yang Allah berikan memahami isi Al-Quran dengan ilmu namanya tadabbur Al-Quran. Jadi sirah nabawiyah itu fungsinya yang lain adalah dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah dengan memahami fase namanya Makkiyah Madaniyah, nanti kita akan jelaskan sedikit. Itu ketika kita membaca ayat, kita jadi bisa melihat ini kira-kira turunnya di Mekah atau di Madinah ya. Itu tiba-tiba kita akan terbayang latarnya. Latar tuh ciri-ciri turunnya ayat di situ. Umpamanya tempat ini umpamanya ada ciri-cirinya, ada latarnya. Dari depan ada gang, terus ada latarnya, bisa buat parkir, ada joglonya, ada musolanya. Oh tempatnya namanya apa gitu. Itu ada ciri-ciri, ada latarnya, bisa dipahami. Nah Quran pun demikian, ada latar,
ada latar tempat, latar waktu, kemudian kejadian, itu membuat kita jadi punya bayangan. Oh, kejadiannya begini, oh begitu. Itu insya Allah lebih mudah memahami isi Al-Quran. Tentu metodenya, ilmunya namanya tadabbur, bukan tafsir. Kalau tafsir beda lagi. Kalau tafsir itu kami tidak layak mengajarkan tafsir. Kenapa? Kami bukan mufassir. Kami bukan mujtahid yang levelnya bisa mentafsirkan Al-Quran. Itu bukan kapasitas kami. Sekali lagi, kami bukan pakar sirah. Kami hanya berbagi atas apa yang Allah berikan pada kami, yaitu rasa cinta kepada sirah nabawiyah. Dan ketika kami mempelajari sirah, ternyata guru kami Ustadz Budi Azhari berulang kali menyampaikan tadabburi Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Kau ngaji nggak apa-apa, harus. Kau nambah hafalan harus. Tapi jangan lupakan ruang namanya tadabbur Al-Quran. Karena kau akan dapatkan kelembutan makna hikmah Al-Quran. Bahkan kau tahu di mana panduannya saat kau ikuti yang namanya tadabbur Al-Quran. Dan tadabbur itu, Bu, Pak, menjadi sulit kalau kita merasa sulit mempelajari atau mentadabburi Al-Quran. Jadi gini, kalau kita mau tadabbur Al-Quran, husnudzon dulu bahwa Al-Quran mudah dipelajari. Insya Allah mudah. Tapi kalau kita udah, wah koyone aku rapantes sih, koyone udah minder duluan, justru Quran tidak ridho didemikiankan. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar bahwa Quran itu mudah difahami. Salah satu ilmu yang bisa dipelajari adalah tadabbur Al-Quran. Dan insya Allah pada sore hari ini yang barokah ini, insya Allah kita akan masuk di surat yang oleh ulama sepakat inilah muqaddimah sirah nabawiyah. Muqaddimahnya adalah dikarenakan kita bicara di awalnya adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tips saja, Bu, dari saya, Bapak semua. Kalau belajar sirah, jangan terpaku pada hafalan nama dan tanggal. Soalnya dulu saya sekolah trauma dengan sejarah dikarenakan soal-soalnya adalah tanggal, nama tokoh, isi perjanjian, nama peristiwa gitu kan. Dan nek salah, jawabannya salah, maka nilainya jelek. Rasanya jadi trauma dengan sejarah. Tapi kalau kita belajar sejarah ala Quran, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Quran surat Yusuf ayat terakhir, ayat 111. Di situ Allah berfirman, kami jadikan kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran liulil albab, bagi orang yang mau memikirkan kisah tersebut untuk diambil ibrahnya. Jadi ternyata belajar kisah dalam Quran, belajar sirah nabawiyah itu bukan untuk ngapal ke tanggal, tapi diambil pelajarannya, ibrahnya untuk diamalkan. Nanti rasanya itu ternyata, oh ternyata sejarah itu mudah untuk dipelajari. Tapi kalau kita bicara tanggal, sudah langsung hafalan tanggal, saya khawatir benang merah itu jadi nggak dapat. Jadi kronologis utamanya nggak dapat karena kita sudah terbebani dengan menghafal tanggal. Tanggal itu insya Allah nanti akan mudah. Insya Allah kalau kita terus ulang-ulang insya Allah gampang. Padahal tanggal sendiri, umpamanya, Bu, tanggal berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Itu versi kitab namanya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq nanti ada di Ibnu Hisham juga demikian. Tapi ketika kita pakai kitab yang sekarang ini lebih baru namanya Ar-Rahiqul Mahtum. Ini kitab sirah yang dinyatakan juara 1 di antara lomba yang pernah diadakan oleh Saudi. Itu menyatakan bahwa tanggal lahirnya Rasul itu bukan tanggal 12, tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Karena setelah dihitung ternyata tanggal hari Senin itu bukan jatuh di tanggal 12 pada tahun itu, tapi jatuhnya pada tanggal 9. Terus yang benar yang ngendi? Kita menjawab dua-duanya benar. Loh, kok emang lahirnya ping pindo gitu? Bukan begitu. Lebih kepada kita hormati semua pendapat ulama, karena kita nggak levelnya mendebat para ulama. Akhirnya gini, tanggal tadi monggo ibu mau menghendaki yang mana, diyakini yang mana, itulah yang
dinyatakan benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, yang satu pakai ilmu hisab, yang satu pakai ilmu ulama yang sudah lama, yaitu Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Jadi maksud saya gini, kalau kita ngapalin tanggal, lu jebule tanggalnya ada 2. Terus ngapal-ngapal ke, ibrohnya nggak dapet, ternyata tanggalnya ada 2. Tapi semua ulama sepakat, kalau tanggalnya tadi beda pendapat, bulannya sepakat Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Nah, itu sebabnya kita memulai dengan surat Al-Fil. Makanya kami sampaikan di tema pada sore hari ini, ada tema judulnya adalah motif kejahiliahan pasukan gajah. Jadi kejahiliahan itu ada motifnya, bukan sekedar jahiliyah itu apa? Masa kebodohan umpamanya. Ketahuilah bahwa kejahiliahan itu bukan hanya masa kebodohan atau orang nggak pinter, tapi masa bodoh dengan nasihat, alias cuek dengan ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan nasihat, maka itu masuk dalam bab kejahiliahan. Karena nanti kita akan lihat bagaimana surat Al-Fil mengabadikan peristiwa Abrohah dan pasukannya. Allah hancurkan dikarenakan mereka tidak mau mendengar nasihat. Jadi kita ini polanya tadabbur Ibu nggih. Tadabbur, monggo dibuka surat Al-Fil, kita buka bareng-bareng. Dibuka surat Al-Fil yang ada terjemahnya. Kecuali Bapak Ibu sudah terbiasa aktivitas hariannya pakai Lughatul Arabiyah, umpamanya gitu kan. Monggo itu nggak pakai terjemah nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum tahu bahasa Arab seperti saya ini, maka monggo kita buka dengan terjemah. Sekali lagi ulama sepakat bahwa inilah muqaddimah sirah nabawiyah, yaitu terjadinya pasukan gajah menyerang Ka'bah. Sebelumnya saya pengen matur sebentar tentang latar belakang adanya pasukan gajah ini. Sebelum mereka dihancurkan Allah, mereka itu datang dari sebuah negeri yang negeri itu terkenal dengan gajahnya. Kira-kira negeri apa, Bu? Pak? Gajah Thailand. Kejauhan, Bu. Kejauhan, karena ini kan Ka'bah ya. Ka'bah berarti di negeri mana? Di Saudi, di Arab Saudi. Kalau dari Thailand, waduh banget. Engkau gajahnya nyampe sana kuru. Lah makanya gajah suketnya nggak main-main. Dan ini gajahnya gajah perang, Bu, bukan gajah level Gembira Loka atau gajah Lampung yang bisa bal-balan. Ini levelnya gajah yang sudah dilatih bisa menghancurkan rumah. Dan ini dibawa dari benua di sebelah kirinya Jazirah Arab. Terbelah oleh adanya laut, namanya Laut Merah. Laut Merah itulah matinya Fir'aun kelak. Itu sebelahnya ada benua. Benua apa? Afrika. Nate mireng, gajah Afrika. Pernah ya? Warnanya apa? Ya sama, kalau gajah warnanya sama semua ya. Tapi ini gajah datang dari Afrika. Berarti Abrohah adalah orang Afrika. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ada film tentang kalau nggak salah yang sering diputar di Ramadan itu ada film Umar. Itu ada peristiwa gajah, itu Abrohahnya ya secara fisik orang Afrika, cenderung warnanya hitam legam. Jadi kalau Abrohahnya kok wajahnya kayak artis Korea, nggak masuk berarti setting tempatnya. Karena Abrohah itu orang Afrika. Sudah, pertanyaannya kok ngerti-ngerti tekan Ka'bah, ngerti-ngerti tekan Mekah. Tentu mereka tidak berangkat dari Afrika langsung ke Mekah. Ada negeri yang mereka kunjungi atau datangi dan mereka kuasai terlebih dahulu. Ada yang tahu negeri apa? Negeri yang kemarin sempat ikut-ikutan membela Palestina dengan memblokade kapal yang mau masuk ke wilayah Israel di Laut Merah itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat peta itu, di bawahnya Saudi ada negeri yang paling bawah. Ada yang tahu? Negeri? Namanya negeri Yaman. Yaman. Jadi singkatnya gajahnya ini dinaikkan kapal dari Afrika menuju Yaman. Kalau gajahnya aja segede gitu, Bu, kapalnya segede apa ya, Bu ya?
Jadi intinya ini bukan perjalanan yang murah, ini perjalanan yang mahal. Nah, ini perlu di-note nanti. Ada catatan di situ, perjalanan ini mahal. Kalau mahal, wong kita bisnis saja nggak pengen rugi, betul? Lah Abrohah itu dia nggak mau rugi dengan perjalanan kapal dari Afrika ke Yaman. Sampai di Yaman, dia temukan negerinya ini ada raja zalim namanya Dzunwas, yang kemudian dia hajar itu Dzunwas sekian waktu, kemudian Abrohah dan timnya berhasil menguasai Yaman. Sudah, Yaman sudah dikuasai Abrohah. Kisah ini sebenarnya nyambung dengan surat Al-Buruj ayat 4-8 tentang peristiwa namanya Ashabul Ukhdud. Ketika 20 orang Nasrani dibakar oleh Dzunwas di sebuah parit. Cuma itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah motif kejahiliahan. Sudah, Abrohah masuk ke Yaman. Singkat cerita dia menguasai Yaman. Yaman di atasnya, di sebelah utaranya ada Mekah. Di atasnya lagi ada Madinah. Di atasnya lagi baru ada negeri namanya Syam, yang di situ ada Palestina. Nanti ada nyambung Bu sebenarnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu belajar Sirah Nabawiyah bahwa kejadian hari ini berhubungan tentang Yaman, Palestina, Mekah, Madinah dan seterusnya, itu semua ada kaitannya. Cuma sekali lagi kita tidak membahas tentang zaman ini. Kita membahas tentang motif kejahiliahannya Abrohah. Sampai di sini bisa diikuti ya. Kita langsung masuk ke suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Ini kalimat tanya yang nggak perlu dijawab. Ini kalimat tanya yang nggak perlu dijawab. Jadi Allah bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Tidakkah kamu ketahui bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan gajah? Ini tidak perlu dijawab sebenarnya. Kenapa? Karena peristiwa gajah sudah terkenal di seluruh jazirah Arab bahwa Allah telah menghancurkannya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun belum lahir, karena peristiwa ini terjadi sekitar 2 bulan sebelum lahirnya Rasul, berarti sekitar bulan Muharram. Ini Rasul lahir di Mekah itu, cerita ini sudah familiar. Seperti kalau kita nih apa ya? Mungkin peristiwa ini Bantung Bondowoso dan Prambanan gitu. Sudah sefamiliar itu walaupun cerita itu cerita fiktif. Kalau ini ceritanya nyata. Makanya Quran tidak mau disebut sebagai cerita fiktif karena makana haditsa yuftara. Kisah yang ada dalam Quran ini bukan kisah yang dibuat-buat, bukan dongeng, bukan fiktif, ini nyata. Sudah? Kemudian Allah sampaikan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya Abrohah itu menjadi sia-sia? Nah, di sini yang pengen nanti saya bahas dalam di situ yaitu tentang kata kaidahum. Sudah di ayat 2-nya saja, ayat 3-5 singkatnya kita tahu Allah mengirim Toiron Ababil. Toiron Ababil ini bukan nama burung ya Bu ya, burung ababil gitu. Jadi nggak ada burung ababil, itu nggak ada. Adanya adalah burung yang berbondong-bondong banyak banget tapi bergelombang, berkloter-kloter sampai nggak bisa dihitung. Dan hewannya burung. Nanti akan kita bahas. Kemudian hewannya melempari pasukan gajah dengan sijil, yaitu tanah liat yang dipadatkan lalu dibakar di neraka, lalu dibawa oleh Toiron Ababil, dijatuhkan. Setiap burung membawa 3 sijil yang ukurannya ya kayak biji kacang lah lebih tepatnya, atau biji kurma, kacang adas kalau Ibnu Abbas menyebutnya. Sehingga mereka faja'alahum ka'asfim ma'kul, mereka dijadikan oleh Allah bagaikan daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat itu enggak dihabiskan, disisakan, betul? Beda dengan kita makan, gitu. Justru enggak boleh disisakan karena bisa mubadzir. Tapi kalau ulat makan daun itu ada turahan-turahannya. Artinya Allah menghancurkan mereka itu disisakan supaya menjadi ayat bukti betapa besarnya kekuasaan Allah. Yang ingin saya bahas di sini adalah motif. Jadi kejahiliahan itu pasti ada motifnya Bu. Makanya jahiliyah itu nggak bisa disebut hanya masa kebodohan, itu nggak bisa.
Bodoh dalam artian nggak ngerti apa-apa, bukan begitu. Karena Abu Jahal sebagai bapak jahiliyah, nah itu sebutan Rasul kepada manusia ini. Abu Jahal itu panggilan dari Rasul karena Abu Jahal ini punya panggilan di masa jahiliyah atau di masa sebelumnya, dia punya panggilan namanya Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Jadi sebenarnya panggilan dia itu lumayan bagus buat orang-orang Mekah, tapi oleh Rasul diganti dengan namanya Abu Jahal, bapak kebodohan. Padahal Abu Jahal itu pinter luar biasa, pinternya luar biasa, tapi karena saking pinternya kesombongan muncul. Nah, inilah motif utama, ada yang namanya kesombongan. Jadi Abrahah itu singkatnya setelah menguasai Yaman, dia tahu ada tempat ibadah orang-orang Jazirah Arab yaitu Mekah. Sudah dia cari tahu Mekah itu apa? Ya bangunan bentuknya kotak, terbuat dari batu-batu yang sederhana. Abrahah hanya kayak gitu, saya buatkan tempat ibadah yang lebih dahsyat dari Ka'bah. Maka dibuatlah gereja. Karena Abrahah ini Nasrani, Bu. Dia datang dari Afrika. Afrika itu di bawah kekuasaan Romawi, dan Romawi itu agamanya adalah Nasrani. Hanya saja Abrahah ini Nasraninya sudah Nasrani sesat. Bahkan dia sudah tidak mengenal Allah. Gimana coba ceritanya? Nasrani tapi tidak kenal Allah. Ini saking sesatnya. Karena pada saat itu Nasrani ada dua jenis, Nasrani sesat dan Nasrani tauhid. Nasrani tauhid nanti ada pendeta namanya Bukhairah yang nanti bertemu dengan Rasul ketika beliau berusia 12 tahun, itu Nasrani yang menjaga tauhid. Tapi Abrahah ini Nasrani yang sesat. Singkatnya dia bangunkan gereja yang dibiayai oleh kerajaan Romawi. Romawi pada saat itu menguasai Baitul Maqdis yang hari ini juga dikuasai Yahudi. Jadi kondisi Rasul dilahirkan itu, kondisi Baitul Maqdis juga kondisinya hampir sama seperti sekarang, dalam kekuasaan orang-orang zalim. Dan wilayah Romawi membiayai kebutuhan pembangunan gereja tersebut. Gereja ini namanya Kulais atau gereja Kilis, yang artinya katedral. Intinya gereja mewah, tinggi banget. Sampai-sampai orang Arab menyebutnya Kulais dikarenakan Kulais itu salah satu maknanya adalah peci yang terjatuh. Wah, apa coba hubungannya? Jadi saking tingginya gereja itu ngelihat ndangak gitu, Bu. Gitu. Ndangak ini terus pecinya jatuh gitu loh. Kalau ini jangan dijatuhkan, ini ada sejarah yang mahal gitu ya. Gitu. Jadi orang-orang Jazirah Arab menyebutnya dengan gereja Kilis atau Kulais tadi. Sudah, maka Abrahah mengirim surat, kirim surat sampai ke Mekah juga suratnya ada, yaitu memerintahkan orang-orang Mekah untuk berkunjung ke Yaman. Sudah, ternyata surat ini diterima oleh orang Mekah, dan sebagian dari mereka ada yang nggak terima karena merasa ada yang menyaingi tempat ibadahnya. Akhirnya sebagian orang Mekah yang fanatik dengan Ka'bah, tentu ini termasuk juga. Jadi ini ributnya dua kelompok sesat. Yang satu Nasrani sesat, yang satu penyembah berhala tapi mencintai Ka'bah. Akhirnya dia datang ke gereja Kulais itu dari Mekah ke Yaman. Sampai di Yaman, ngapunten gini, dia tuh ngotori gereja tersebut. Ada riwayat menyebutkan mengotori di sini nyon sewu ya. Itu nggak ada tulisan toilet, tapi dia BAB di situ. Terus dikotori gerejanya. Ada yang meriwayatkan dibakar. Jadi gerejanya dibakar oleh orang Mekah. Marah napa mboten kira-kira Abrahah? Uli pembiayaan nggak murah ini. Modal sudah habis banyak. Dari mulai kapal gajahnya, pembangunan gereja, terus mengundang orang-orang datang. Ternyata malah orang Mekah ada yang mengotori gerejanya. Nggak terima dia, maka dia putuskan hancurkan Ka'bah. Itu sebabnya Abrahah kemudian mendatangi Ka'bah dari gereja itu, membawa pasukan sebesar 60.000 pasukan dengan hewan gajah yang jumlahnya sekitar 11 ekor dengan pemimpin gajah bernama Mahmud. Gak ada yang sama nggih namanya. Kalaupun sama nggak apa-apa. Mahmud itu yang terpuji juga, kayak Muhammad, satu akar kata ya. Cuma memang gajahnya dalam sejarah namanya Mahmud. Nah, sudah berangkat
60.000 pasukan dengan gajah 11 ekor. Kira-kira logistiknya habis banyak mboten Bu? Habis banyak. Dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Singkatnya sampai di sebuah tempat namanya Makmas. Makmas ini sekitar 20 km dari lokasi Ka'bah. Artinya gajahnya, pasukan gajah ini belum melihat Ka'bah. Masih jarak sekitar 20 km. Jadi bukan tepat di depan Ka'bah. Singkatnya, tiba-tiba Mahmud tidak mau bergerak. Mahmud berhenti. Abrohah marah, ditarik-tarik, disuruh ke arah Ka'bah, tidak mau. Ke arah Mekah nggak mau. Tapi pas ditarik ke arah Yaman, dia mau. Jadi Mahmud ini tiba-tiba duduk, dia nggak mau bergerak. Lah Mahmud ini pimpinan gajah. Yang pimpinannya duduk, maka yang lain ikut duduk. Nih gajah aja sama imamnya manut ya. Kita dilatih nih, jangan kalah sama gajah. Singkatnya, gajah ini kemudian pergi berontak, tidak mau, dia ngamuk, dia tinggalkan pasukan Abrohah yang jumlahnya 60.000 itu, sehingga gajah itu pergi. Di saat yang bersamaan Toiron Ababil Allah hadirkan dan kemudian menjatuhkan sijil, maka hancur semua. Sedangkan Abrohah oleh Allah dibiarkan tidak langsung mati. Abrohah itu dalam kondisi itu dia terseok-seok, jadi merangkak dari Mekah menuju Yaman. Itu jauh banget Bu, jauh banget. Tapi Allah izinkan dia terus merangkak. Dengan merangkak dalam kondisi badannya sudah bolong-bolong karena ketiban sijil. Sijil itu kalau kena kepala tembus ke belakang, kena badan tembus ke belakang. Dan la qadarullah, Abrohah itu jari-jarinya lepas satu persatu. Jadi jendeknya lepas, jari manisnya lepas, jarinya lepas. Jari udah lepas, mulai tangannya merutuli. Terus seperti itu sampai di menjelang Yaman, yang lepas terakhir adalah jantungnya. Barulah dia kemudian tewas dalam perjalanan itu. Apa yang pengen kita lihat di sini? Dari tadi saya sampaikan tentang modalnya sudah banyak, keluar modal nggak sedikit. Dan inilah bedanya perang dengan jihad. Kalau perang orang jahiliyah itu ngitung, kira-kira badi apa ora, itu dihitung. Ternyata pada saat sudah di depan Ka'bah, harapannya Abrohah adalah gajah-gajah tadi itu, karena itu juga dibawain rantai. Jadi gajah itu harapannya dikelilingkan rantai, kemudian ditarik oleh 11 gajah itu dari berbagai arah. Itu rencananya. Dengan begitu akan hancur Ka'bah, dan inilah motif kejahiliahannya. Dia ingin memindahkan sentral ekonomi dari Mekah menuju gereja Quraisy. Kalau mindah agama nggak gampang, tapi dia pengennya memindahkan sentral ekonomi tadi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa ketika orang Muslim, kita semua punya aktivitas dengan ekonomi, lakukanlah itu untuk mencari ridhonya Allah. Sementara motif kejahiliahan yang dilakukan Abrohah adalah hanya sebatas mencari kekuasaan, menambah area pasarnya hanya untuk membanggakan dirinya sendiri. Kenapa sampai Abrohah itu dihancurkan oleh Allah? Karena dia sempat diberikan nasihat oleh Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Wahai Abrohah, karena Abrohah itu datang kemudian merampok unta-untanya Abdul Muthalib dan seluruh orang Arab. Maka Abdul Muthalib datang kepada Abrohah. Dia meminta kembali untanya. Padahal Abdul Muthalib itu orang yang berwibawa. Sampai-sampai Abrohah itu waktu lihat Abdul Muthalib datang, dia itu minder. Ngelihat orang kok wibawanya luar biasa, dia sampai turun dari singgasananya. Dia temui Abdul Muthalib mengatakan, kembalikan unta-unta saya. Abrohah ini tiba-tiba mengatakan, aku tadi kagum melihat kamu karena wibawamu, dan saya tidak menyangka ternyata pembahasanmu hanya urusan unta. Ternyata Abdul Muthalib itu hanya menjadikan itu sebagai trik untuk ngomong sesuatu. Ada pesan di balik itu. Dia mengatakan, unta itu milikku, sementara rumah yang akan kau hancurkan ini ada pemiliknya, dan pemiliknya pasti akan menjaganya. Kalimat ini dijawab oleh Abrohah dengan kalimat, bahkan pemilik rumah itu tak bisa menghalangi aku. Ini tadi motif ekonomi yang sampai mengabaikan Allah Rabbul Alamin. Menjadi pembelajaran buat kita bahwa kejahiliahan itu selalu ada motif di belakangnya.
Entah karena kuasa, entah karena follower, entah karena pengikut, entah karena jabatan, entah karena ekonomi dan apapun. Yang itu dilakukan bukan karena Allah. Sementara dalam Islam, kekuasaan penting atau tidak? Kekuasaan, uang, harta, semuanya justru itu bisa menjadi sarana kita taqarrub ilallah. Harta sangat dihargai dalam Islam. Bahkan orang yang membela hartanya sampai dia syahid untuk membela hartanya, maka dia masuk surga sebagai syuhada. Allah sangat menghargai hartanya orang-orang yang itu menjadi hak dia. Maka Islam memberikan ruang itu dengan kita, bahkan diperintah oleh Allah di dalam surat Quraisy. Allah perintahkan secara tidak langsung tentang urusan perdagangan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rehlah, ada rehlah di situ, melakukan perjalanan yang dalam tafsirnya adalah dagang. Jadi agama ini Allah titipkan kepada para pedagang karena Rasulullah pun adalah seorang pedagang. Hanya saja yang membedakan kita dengan motif kejahilian tadi adalah hadirkan Allah sebagai motif utama kita. Itu yang membedakan. Sehingga ketika kita belajar sirah nabawiyah, kita akan tahu bagaimana motif lillah itu selalu diutamakan, selalu dikedepankan. Maka dia dalam dagang tidak mungkin dia curang, karena dia tahu Allah tidak ridho. Maka yang dia cari justru rahmatnya Allah dari transaksi jual beli. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi. Nabi mengatakan Allah merahmati barang siapa yang dia lapang dalam menjual, lapang dalam membeli. Sahabat itu kalau Rasul sudah mengatakan Allah merahmati, itu sahabat ngenteni apa ya yang dirahmati Allah. Karena rahmat itu adalah password masuk surga. Kalau sudah dapat rahmatnya Allah, bahkan mungkin amal kita sudah nggak dihitung sama Allah. Saya pengennya hamba ini langsung masuk surga, nggak pakai mampir ke neraka, karena sudah saya rahmati. Maka dengan dagang itu justru dengan lapang menjual, lapang membeli, itu menghadirkan rahmatnya Allah. Maka dengan mencari rahmatnya Allah, maka kita itu naik dodolan itu suasananya, hatinya itu serba enak. Umpamanya hari ini tidak payu umpamanya, maka yakinlah Allah akan hadirkan segmen pasar berikutnya. Karena yang dicari adalah ridhonya Allah. Umpamanya ada yang nawar umpamanya nih, kalau ini caranya Abdurrahman bin Auf. Kok nawar tapi masih ada profit raketang sidik, kata Abdurrahman, ambil. Karena saya pengen lapang dalam menjual, dan kau sudah nawar, semoga kau lapang dalam membeli, semoga Allah merahmati transaksi ini. Berapa kali kita transaksi, semoga Allah merahmati di setiap transaksi kita itu. Jadi bedanya motif kejahiliahan adalah ekonomi, kekuasaan tadi menjadi motif utama. Sementara dalam Islam itu tadi hanyalah wasilah. Motif utamanya adalah lillahi ta'ala taqarrub ilallah. Dan Nabi Muhammad SAW melihat kejadian atau ayat ini menjadi pembelajaran buat beliau bahwa kelak kau akan dapat kuasa, kau akan kaya raya wahai Muhammad. Allah hadirkan itu dalam surat Duha. Kelak Islam akan ada di dalam genggaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pernah diperlihatkan oleh Allah dari barat sampai timur, semua negeri itu masuk Islam, menjadi kuasanya muslimin. Dan itu pernah kejadian di masa peradaban Islam. Dan itu insya Allah akan Allah kembalikan kepada kita sepanjang kita kembali kepada Al-Quran, dengan tadabbur Quran, dengan menjaga ukhuwah Islamiyah, dengan mencari rahmatnya Allah, wabil khusus dari ruang namanya jual beli perdagangan yang Allah ridhoi. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Tadi dipeseni Ustadz Farid, sebenarnya kurang 10 menit ada sesi tanya jawab, tapi ngapunten saat ini udah tinggal semenit gitu ya. Ngapunten. Wallahu alam bisawab. Moga saya kembalikan kepada Ustadz Farid. Alhamdulillah ya, Masya Allah tidak terasa waktu hampir 1 jam berlalu dengan Masya Allah sangat luar biasa. Semoga insya Allah tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali ya, ada yang kemudian membekas ya, masuk dalam relung-relung kita untuk kemudian dalam implementasi dalam keseharian kita menjadi sarana yang kemudian Allah curahkan keberkahan, Allah curahkan rahmat untuk kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, insya Allah 15 menit ke depan maksimal ada sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang penasaran ya, karena ini Masya Allah
ya mungkin nanti kalau kita kemudian dalam sholat kita itu ya, kita membaca surat Al-Fil ya, bisa jadi apa yang disampaikan tadi cukup menggetarkan gitu ya, cukup tadi Masya Allah motif-motif yang sangat luar biasa, kisah yang sangat luar biasa ternyata terurai dengan dahsyat. Nah mungkin dari Bapak Ibu ada yang penasaran, ada yang mau ditanyakan, nah monggo kami berikan kesempatan untuk maksimal 15 menit ke depan sebelum nanti kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ali. Monggo kami persilahkan dari Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan bisa angkat tangan, monggo. Ada? Insya Allah berarti sudah paham semua aja Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan Ustadz Ali cukup jelas ya. Jadi cukup jelas, cukup bisa bisa diterima ya. Semoga tadi juga sudah ditulis untuk kemudian insya Allah memberikan satu wasilah hadirnya ilmu yang bermanfaat kepada kita. Benar ada yang mau bertanya sebelum nanti kita tutup untuk kemudian kita lanjutkan doa dari Ustadz Ali? Wah ini ada Bapak kita, wah, ini Mas Irfan ini ya, Insya Allah. Monggo, mixnya minta tolong dari panitia. Monggo langsung saja ya kita Mas Irfan silakan bertanya, nanti langsung dijawab saja oleh Ustadz Ali. Monggo Mas Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Ali. Ngapunten, mungkin karena saya tadi agak telat ya. Ketaruhlah kehujanan di jalan jadi harus pulang ganti baju dan ganti kendaraan Ustaz. Jadi mungkin tadi juga sudah diterangkan karena mungkin saya telat itu tuh Ustaz. Begini Ustaz, kebanyakan kita mungkin di luar sana karena kita masih awam gitu Ustaz ya. Kami, bukan kita, kalau kita kan sama Ustaz ya. Kalau Ustaz kan enggak awam. Kami di luar sana itu kan kadang berpikir belajar agama itu belajar sholat, ibadah dan sebagainya. Kemudian satu sisi mungkin untuk teman-teman pedagang, teman-teman yang berbisnis, yang penting jujur dan sebagainya. Nah, mungkin ada pentingnya Ustadz. Kenapa sih pentingnya belajar sirah dalam memahami ajaran-ajaran Islam ini Ustadz? Bahasanya Ustadz Farid itu yang biasanya mentori saya itu harus punya big why gitu Ustadz. Nah big why-nya apa ini? Jangan-jangan kalau belum ketemu big why cuma gara-gara belajar sirahnya ini nggak enak sama SBC, apalagi lagi ikut OYC 7. Nah ini biar ada full charge-nya Ustadz. Ada big why-nya untuk menggerakkan kami yang mungkin masih awam Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata ada keberkahan Mas Irfan terlambat. Ya, pertanyaannya luar biasa. Yang tadi belum dibahas kok Mas Irfan. Tadi belum dibahas gitu. Insya Allah tadi ada memang kita sampaikan manfaatnya sirah dan saya. Tapi ketika Mas Irfan sampaikan dengan tema komunitas ini umpamanya ada big why, itu betul sekali. Kita ini jangan sampai melakukan amal tanpa tidak tahu kenapa saya harus lakukan itu. Jadi yo liane do koyok ngene aku yo melu misalkan. Itu Ibnu Mas'ud melarang. Bahkan Ibnu Mas'ud kalimatnya begini, jangan kalian ikut-ikutan pada kebaikan maupun keburukan. Sebentar. Kalau keburukan kan kita sepakat, nggak boleh ikut-ikutan. Tapi kok kebaikan kita nggak boleh juga ikut-ikutan. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan karena ikut-ikutan itu faktornya adalah kita ya ikut-ikutan. Kalau yang lain berhenti, kita ikut berhenti. Itu yang dimaksud Ibnu Mas'ud. Maka gini, kan kalau fenomena yang saya amati di setiap Ramadan itu terawih. Kenapa kita terawih? Tonggone do mangkat. Ketika tonggone mandek, kita ikut mandek. Itu yang tidak diperbolehkan. Maksudnya gimana? Terawihlah karena ini ada fadilahnya. Karena mencari ridhonya Allah, karena mencari pahala dan seterusnya. Itu tadi Ustadz Farid sampaikan tentang big why. Jadi mengapanya gitu. Ulama selalu begitu. Ulama kalau membahas sebuah ilmu dia sampaikan dulu tentang mengapa. Termasuk mengapa kita belajar sirah nabawiyah. Di antara tadi mencari cinta kepada Rasulullah sehingga kita berharap bisa sesurga dengan mempelajari sirah nabawiyah. Tapi kalau tema komunitas ini saya ingin sampaikan gini.
dari awal Allah sampaikan ketika hendak menciptakan Nabi Adam, Allah sampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Allah menyampaikan informasi kepada malaikat. Malaikat, saya akan menciptakan makhluk nanti di bumi. Ya, kayak kita ini, manusia. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, itu di bumimu nanti, makhluk itu yang namanya manusia itu dia akan melakukan dua hal. Satu, kerusakan. Dua, bertumpah darah. Pertanyaan saya, betul atau tidak? Yang disampaikan malaikat betul? Yang kerasa bengut di mana, Bu? Melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Kerasa banget di mana? Di Palestina. Itu kerasa betul. Artinya omongannya malaikat itu terbukti. Sampai kapanpun terbukti. Tapi kan masalahnya kerusakan itu bukan hanya terjadi di sana. Kerusakan itu juga terjadi di semua lapisan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, kalau wilayah Syam rusak maka tidak ada kebaikan buat kalian. Kalau wilayah Syam rusak maka tidak ada kebaikan buat kalian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ulama menjelaskan bahwa Syam itu menjadi mizanul ummah, menjadi timbangannya umat. Kalau di sana masalah berarti semua wilayah masalah. Jadi big why-nya itu dulu. Tapi kan kita mau masuk ke tema apa nih? Ekonomi umpamanya. Maka dengan belajar sirah kita akan tahu bagaimana Rasulullah SAW memperbaiki sistem ekonomi yang pada saat itu juga dikuasai oleh kejahiliahan. Umpamanya gini, Bapak Ibu tahu arti Zionis? Kalau bahasa Arabnya itu ihlaliyah. Ihlaliyah itu pengosongan tempat untuk diisi orang baru, orangnya mereka, untuk menjalankan sistem ekonomi. Jadi segmen pasarnya yang diganti. Bisa dipahami ya? Antum kan orang-orang pedagang. Jadi ihlaliyah itu mengkosongkan tempat, diisi orang baru. Dengan begitu segmen pasarnya adalah orang-orang mereka. Itu sebabnya yang mereka hancurkan adalah area Gaza seterusnya. Kenapa? Karena Gaza lah satu-satunya wilayah yang tidak mau menerima konsep itu. Sudah, dan yang dibunuh, makanya yang dibunuh adalah ibu-ibu dan anak-anak. Karena itu yang menghambat kalimat khalifah tadi. Khalifah itu jangan disalahpahami dengan bab sampai anti Pancasila, enggak ada hubungannya dengan itu. Kata khalifah itu artinya adalah pengganti. Kalau pemimpin itu makna yang lain lagi. Walaupun ada hubungannya, tapi saya cuma ingin sampaikan kata khalifah yang Allah sampaikan di situ maknanya adalah regenerasi. Sudah Allah sampaikan itu, malaikat jawab, mereka akan melakukan dua hal, kerusakan dan bertumpah darah. Kalau bab ekonomi berarti kerusakan ada juga di bab ekonomi, dan gara-gara ekonomi ada enggak yang sampai bunuh-bunuhan? Banyak. Maka itu menjadi big why buat kita untuk turut melakukan perbaikan. Karena ada yang rusak berarti harus ada yang memperbaiki. Betul? Itu sebabnya ayat itu ditutup oleh Allah dengan kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui wahai malaikat. Jadi akan ada orang yang melakukan perbaikan, tapi karena ada yang rusak, berarti harus ada yang memperbaiki. Tapi yang kedua kan bertumpah darah, maka lawannya adalah berkasih sayang. Ini nggak gampang melakukan perbaikan, tapi harus menjaga kasih sayang. Gampang atau enggak? Umpamanya ada orang dagang ternyata curang umpamanya, bahkan pakai riba umpamanya. Nah padahal sini teman saya umpamanya. Maka kalau kita tegur langsung, riba itu dosa ini dan seterusnya umpamanya, kalau hidayah Allah hadirkan pada dia, dia biar bisa berubah. Tapi kalau ternyata dia ini gak mau mendengarkan omongan kita, nasihat kita, maka ubahlah strateginya. Kasih sayang di situ pola permainannya. Jadi sekali lagi kata khalifah maknanya regenerasi, harus ada yang memperbaiki tapi pakai kasih sayang. Jadi di bab ekonomi pun demikian. Rasulullah SAW di masa jahiliyah itu beliau tahu bahwa mereka orang kafir Quraisy maupun orang Yahudi itu dodolan curang luar biasa, dan nggak berarti kemudian nggak berpengaruh pada muslimin. Sempat berpengaruh. Sebagian orang Islam itu sempat jualan tepung atau gandum yang sisi luarnya kering tapi dalamnya basah.
Jadi kalau ada orang lihat itu, oh tepungnya bagus, kemudian pas ditimbang yang diambilin yang bagian dalam yang agak basah, sehingga kecurangannya di mana? Di timbangan, lebih berat. Maka Rasul memasukkan tangannya kemudian mengatakan, apa ini? Maka sang penjual mengatakan, itu kehujanan ya Rasul. Kata Rasul, kenapa tidak diperlihatkan? Man rosana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, bukan dari golongan kami. Ini berat konsekuensinya kalau sampai jualan nipu. Saya mau tanya, ada nggak di dunia ini jualan nipu tuh wonten apa mboten? Banyak. Dan Nabi mengatakan, tempat terbaik adalah masjid, tempat terburuk adalah pasar. Tapi yang buruk ini, pasar ini tidak boleh ditinggalin muslimin. Justru muslimin harus mengambil alih pasar itu agar kitalah yang mengajarkan tentang ilmu syariat jual beli. Jadi dengan belajar sirah kita jadi tahu metode bagaimana tahapan Rasul menyelesaikan bab urusan ekonomi itu. Sampai nanti puncaknya ada ilmu namanya wakaf produktif. Saya yakin teman-teman SPC sudah sangat familiar dengan kalimat itu. Tapi yang saya pengen adalah dengan belajar sirah, ternyata wakaf produktif itu ada juga ruang tempatnya, namanya wakaf pasar. Jadi pasarnya wakaf. Ada nggak di Indonesia ini? Pasar wakaf itu yang Nabi lakukan sampai hari ini masih ada, namanya pasar Manakho. Saya belum nyampe ke sana, nanti titip salam sama Ustaz Faris yang sudah bolak-balik ke sana. Di sana ada pasarnya Rasul, wakaf dari beliau. Beliau itu mewakafkan 3 hal: masjid, pasar, dan makam. Masjid menjadi sumber pendidikan, ilmu, pasar sebagai sistem ekonomi, dan makam sebagai tempat kita kembali kepada Allah. Itu semua wakaf. Nah, kalau di komunitas kita ini anggaplah yang perlu dikuatkan sisi ekonomi umpamanya, maka kita akan tahu bagaimana tahapan Rasul membuka pasar. Dan pasar itu tidak Rasul berikan di Mekah, karena Sirah Nabawiyah kan ada Makkiyah Madaniyah. Ketika di Mekah Rasul tidak membuka pasar, hanya dibuka ketika di Madinah. Nah, kenapa kok seperti itu? Wah, itu panjang nanti. Itu akan ada di pertemuan selanjutnya. Karena kita tahap ini baru pengen sampaikan ada. Jadi belajar sirah itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah fase jahiliyah. Ini tadi kita bahas jahiliyah, motifnya, permasalahannya, dan seterusnya. Dan saya kaitkan dengan ayat khalifah tadi bahwa selalu akan ada kerusakan. Dan kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini dengan syariat yang Allah anugerahkan pada kita, justru kitalah yang akan melakukan perbaikan itu. Maka pelajari motif jahiliyah. Yang kedua, fase berikutnya adalah fase Nabi lahir sampai beliau menjelang di Gua Hira itu. Jadi 40 tahunnya Nabi itu penuh sekali pelajaran besar yang bisa kita pelajari. Sampai akhirnya puncaknya beliau gundah dengan umat, beliau datang ke Gua Hira, singkatnya dapat wahyu. Ini prakteknya bukan hari ini Bapak Ibu nyari gua. Ya, di Jogja ada gua Cermek terus bareng-bareng ke sana, bukan. Kita sudah ada Quran di sini, maka solusinya adalah majelis ilmu seperti ini. Tapi pelajari motifnya. Sehingga pertanyaan Mas Irfan tadi tentang kenapa kita belajar sirah di bab ekonomi umpamanya, maka kita akan tahu bagaimana Rasul mentahapi itu. Nah, tahapan itu yang paling penting sebenarnya, supaya kita tidak buru-buru pengen menang. Karena buru-buru pengen menang itu tanda kita sudah lelah berjuang. Padahal hidup ini isinya adalah perjuangan. Ketika Rasulullah SAW berhasil membuka pasar, itu oleh orang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf, dibakar pasarnya Rasul. Dibakar. Maka Rasul mengatakan, dia bakar pasarku, aku akan bukakan yang lebih besar dari sebelumnya, yang lebih dahsyat. Dan itu akhirnya Rasul membuka pasar tepat di depan pasarnya Bani Kainuqa yang itu Yahudi. Pasar Nabi dibuka, pasar mereka bangkrut. Karena orang-orang lebih milih jualan atau beli di pasar muslimin, karena jujur. Makanya Rasul itu punya aktivitas kontrol pasar. Orang-orang yang jualannya kayak tadi itu ada motif kecurangan sama Rasul tegur dan seterusnya. Gitu Mas Irfan yang bisa kami sampaikan. Tadi ada 2 fase motif jahiliyah, Nabi menjelang kenabian. Yang fase 2 lagi ada 4 fase. Yang kedua adalah Makkiyah Madaniyah. Jadi 4 inilah tahapan kita belajar sirah. Hari ini kita bicara tentang motif kejahiliahan yang itu sangat erat dengan urusan kuasa, ekonomi, politik dan seterusnya, tapi diselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam durasi 23 tahun, dan itu adalah masa sirah nabawiyah.
Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah. Jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Insyaallah cukup jelas Mas Irfan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa menikah sesi kita tadi dengan zikir sore, terus kemudian Masya Allah majelis ilmu. Maka di penghujung acara kita ya, saya mengutip dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu carilah ia di akhir waktu setelah asar. Nah maka Masya Allah ini bismillah, semoga menjadi waktu yang disebutkan di dalam hadis tadi. Maka di sesi penghujung acara ngasah SBC pada kesempatan sore hari ini, mohon berkenan Ustadz Ali untuk memimpin doa bersama. Semoga insya Allah doa-doa yang luar biasa dari kita semuanya menjadi sarana Allah ijabah, menjadi sarana Allah curahkan rahmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Selanjutnya monggo dari panitia membuka kesempatan untuk berinfak ya, baik yang secara offline maupun online. Ini momentum yang luar biasa. Mari kita melalui wasilah doa kita, salah satunya dengan sedekah terbaik, semoga menjadi sarana dalam doa-doa terbaik kita Allah ijabah, doa-doa terbaik kita menjadi sarana Allah curahkan rahmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Monggo langsung saja kepada Ustadz Ali, mohon untuk memimpin doa pada kesempatan di penghujung acara pada sore hari ini. Monggo Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam doa kita, Allah pernah menegur muslimin yang saat itu di masa haji, orang-orang yang baru masuk Islam itu mintanya adalah urusan dunia. Allah tidak melarangnya, hanya saja orang-orang muslim itu pada saat itu hanya minta dunia tanpa minta akhirat. Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 200, lalu Allah mengajari di ayat 201-nya yang kita hafal doanya tentang kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Jadi mari kita luruskan niat kita, mohon kepada Allah tentang urusan dunia diperbolehkan, urusan akhirat jangan dilupakan, karena kita juga hidup kelak di akhirat, bahkan itu kehidupan yang lebih dahsyat daripada kehidupan kita di dunia. Dan doa yang Allah ajarkan di ayat itu adalah dijauhkan dari api neraka. Artinya kita langsung masuk surga tanpa sedikit pun melihat api neraka. Liridallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu ya kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk di sini untuk mencari rahmat-Mu ya Allah. Luruskan niat kami ya Allah, murnikan niat kami ya Allah, ikhlaskan apa yang menjadi niat kami sehingga Kau menerima dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba yang lemah ya Allah. Kesalahan demi kesalahan kami lakukan ya Allah, tapi Engkau Maha Pengampun ya Allah. Maka kami berdoa kepadamu ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuninya ya Allah, maka kami adalah orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ilmu kami terbatas ya Allah.
sehingga terlalu banyak kesalahan kami lakukan, bahkan menyakiti mungkin saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, dan berikan pahala yang banyak untuk mereka yang mungkin telah kami zalimi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, keterbatasan ilmu kami ini maka kami mohonkan agar Engkau menambah ilmu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tak tahu kapan ajal kami menjemput ya Allah. Hari yang paling menentukan itu ya Allah, Engkau maha tahu takdir kami, maka takdirkan kami menuju kebaikan ya Allah. Mudahkan langkah-langkah kami menuju takdir yang Engkau berikan bagi orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Ada anbiya ya Allah, siddiqin, syuhada dan sholihin ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang meneladani mereka ya Allah, yang melakukan perbaikan ya Allah, yang menjaga kasih sayang ya Allah. Berikan kami ilmu yang manfaat, sehingga kami bisa mengajarkan kepada siapapun yang membutuhkannya ya Allah. Sehingga kelak ketika kami meninggal ya Allah, ilmu yang manfaat itu menerangi kubur kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami anak keturunan yang solih ya Allah, yang mendoakan kami ya Allah. Anak-anak didik kami yang mendoakan kami ya Allah ketika kami kelak telah meninggal ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu berjanji kepada kami. Nabi-Mu telah menyampaikan dengan lisan mulianya ada 3 amal yang tidak terputus pahalanya ya Allah. Berikan kami itu ya Allah sebelum kami wafat ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar tidak Kau wafatkan kami sebelum kami memberikan amal terbaik kami dengan harta kami ya Allah, berupa wakaf ya Allah, agar pahalanya terus mengalir kepada kami ya Allah. Jikalau kesempatan itu tidak Engkau berikan ya Allah, kami mohonkan agar anak-anak kami mewakafkan hartanya atas nama kami ya Allah, agar Kau berikan pahala kepada mereka, anak kami dan juga kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami menyembah ya Allah. Jauhkan kami dari kesyirikan ya Allah. Jauhkan kami dari mencintai diri kami sendiri ya Allah, ketimbang mencintai Engkau ya Allah. Buahkan cinta ini terus bertumbuh ya Allah, hingga akarnya kuat dan menghasilkan buah berikutnya, sehingga terus kebaikan ini Engkau wariskan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami duduk bersama di sini untuk menjalin ukhuwah Islamiyah atas perintah-Mu ya Allah. Maka kumpulkan kami semua ya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu ya Allah. Engkau yang perintahkan kami untuk berhusnudzon kepada-Mu, maka kami husnudzon kepada-Mu. Kelak kami Kau kumpulkan bersama Rasulullah ya Allah, bersama seluruh saudara-saudara kami di SBC ya Allah, mulai dari founder sampai siapapun yang turut membantu komunitas ini ya Allah. Jikalau kami ilmunya kurang ya Allah, maka tambahkan hidayah kepada kami ya Allah. Rasul-Mu yang perintahkan untuk kami minta surga tertinggi yaitu Firdaus ya Allah. Mungkin kami tidak pantas ya Allah, tapi Nabi-Mu memerintahkan itu, maka kami meminta itu ya Allah. Atas nama Engkau ya Allah, ilmu-Mu, rahmat-Mu dan kuasa-Mu ya Allah, berikan kami menjadi generasi yang melakukan perbaikan, dan berilah kekuatan kami sebagaimana saudara-saudara kami di Gaza Engkau berikan kekuatan ya Allah. Berikan kami faham dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi kerabat kami ya Allah, menjadi teman kami ya Allah, menjadi penerang kelak di kubur kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sangat Ustaz Ali, jazakallahu khairan katsiran atas doanya. Ya. Mungkin kita tidak pandai merangkai kata, mungkin kita juga terbatas keilmuan doa-doa kita. Namun insya Allah doa bersama kita yang tadi kita panjatkan bersama dipimpin oleh Ustaz Ali, semoga Allah ijabah untuk kita semua, kita yang hadir di majelis ilmu ini, majelis ngasah kita, maupun yang untuk seluruh saudara SPC yang bersama-sama hadir dalam secara online insya Allah. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, teman-teman SPC yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ini insya Allah agenda perdana kita ya, ngaji sirah bareng SPC, ngasah SPC, yang insya Allah nanti kita akan rutin setiap bulan ya. Nanti insya Allah untuk pemateri kita akan rutin dengan Ustadz Ali ya, insya Allah nanti akan berjenjang tema materi yang akan disampaikan, sehingga insya Allah nanti diatur skedulnya, jadwalnya ya, setiap Jumat sebulan sekali ba'da asar ya kita lakukan, kita akan agendakan untuk ngaji bersama. Semoga insya Allah dengan niat kita yang baik, dengan niat kita yang lurus untuk kemudian bermajelis ilmu, untuk hadirnya ilmu yang bermanfaat, insya Allah Allah mudahkan, Allah ringankan untuk kita semua bisa bersama-sama hadir dalam agenda-agenda selanjutnya. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran yang sampun hadir baik secara offline maupun online. Terima kasih banyak juga kami haturkan kepada seluruh panitia yang Masya Allah sangat luar biasa mempersiapkan acara pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu ahsanul jaza. Wabil khusus kagem Abah yang Masya Allah sampun memfasilitasi tempat dan banyak hal sehingga bisa terlaksana acara pada sore hari ini. Untuk barokahnya acara pada sore hari ini, mari kita tutup pertemuan kita, majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.